Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat. Segala aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan, sesuai keinginan ya. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini teman-teman di tanggal 3 Desember 2022 bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional. Alhamdulillah di studio podcast Lasarfa, Faiz ini menghadirkan satu sosok yang insya Allah ini nanti akan dapat menginspirasi kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Karena mohon maaf dibalik keterbatasan yang beliau miliki teman-teman, tapi tidak menyurutkan semangat beliau untuk terus berusaha dan juga terus berusaha. Pak Musa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di podcast Lasarfa, Pak Musa. Ini luar biasa di jarak antara Serang di Cilegon ya. Lumayan, tapi beliau alhamdulillah hari ini datang ke Lasarfa untuk sekedar memberikan motivasi semangat untuk teman-teman agar bagaimana di tengah keterbatasan ini tetap semangat. Pak Musa, waktu itu ketika akhirnya menyadari bahwa salah satu anggota tubuhnya tidak lagi berfungsi secara normal, kaki mohon maaf ya Pak Musa ya, apa waktu itu yang Pak Musa rasakan? Waktu itu yang pertama saya rasakan gitu ya, namanya manusiawi lah kan gitu ya. Pas begitu sadar dari koma, pas begitu ngelihat anggota tubuh yang nggak ada lah gitu, kaki gitu, ya emang ada lah gitu, sempat putus asanya gitu kan gitu. Cuman dengan keputusasaan saya itu kan tidak akan membangkitkan semangat untuk lagi kan gitu. Jadi semenjak ya alhamdulillah dari dukungan dari keluarga juga kan gitu, dari teman-teman, dari keluarga, termasuk dari istri juga kan gitu. Jadi itulah yang bikin semangat. Makanya saya berpikir ngapain harus kita pikirin terus kan gitu. Kalau dipikirin terus nggak bakalan ada majunya kan gitu. Makanya lah dari situ lagi saya semangat. Harus terus. Jadi memang pada waktu kejadian memang tempat down, kemudian akhirnya karena dikelilingi oleh orang-orang terdekat, keluarga, istri dan lain sebagainya, ada seseorang yang paling memberikan semangat begitu besar dalam hidup Pak Musa, siapa? Ibu. Siap. Pasti ibu. Pertama ibu, kedua istri. Yang selalu bikin semangat dan support kan gitu. Ya alhamdulillahnya juga yang bikin lebih semangatnya lagi kan gitu. Istri saya ini gitu, mau menerima saya dengan keadaan seperti ini, masih mau menerima gitu. Sedangkan banyak gitu kan, ada teman-teman juga yang senasib sama saya gitu. Yang ditinggalin istrinya kan gitu, terus nggak boleh ketemu sama anaknya. Itu yang bikin saya semangat gitu. Jadi di tengah keterbatasan yang Pak Musa miliki, tapi memang istri, anak masih terus mensupport ya. Dan alhamdulillah sekarang ini Pak Musa, teman-teman, aktivitas sehari-harinya adalah selain berkumpul tentu bersama dengan keluarga tercinta, ngojek ya Pak Musa. Ngojek. Mungkin bisa diceritain Pak Musa dari jam berapa sampai akhirnya pulang ke rumah. Aktivitas kesehariannya seperti apa Pak Musa? Mulai dari berangkat sampai ke pulang lagi. Jadi mulai berangkat ngojek itu kan di sekitar jam malam lah, habis sisa gitu. Karena kalau siang kan kepala saya nggak kuat gitu, karena keterbatasan titanium ini kan gitu. Jadi berangkat habis sisa gitu, pulang-pulang itu sekitar jam 12, jam tengah 1 itu pulang gitu, sampai rumah gitu. Paling kalau siang nggak kemana-mana kan gitu, kecuali ada orang yang nyuruh kemana gitu, baru siap gitu. Yang penting mah untuk anak istri mah yang halal lah gitu. Walaupun 1.000-2.000 yang penting dapat keringat sendiri. Mudah-mudahan walaupun fisik saya seperti ini gitu, mudah-mudahan jangan sampai minta-minta ke orang-orang gitu. Apalagi ke orang-orang, ke saudara, jangan sampai lah. Selagi memang masih bisa, tenaga masih mampu terus berjuang untuk keluarga. Pak Musa sempat ini nggak sih minder ketika, mohon maaf sekali, ketika ada beberapa yang apa istilahnya ngatain segala macam, sempat down, atau memang sekarang justru sudah biasa Pak Musa? Kalau sekarang sih udah biasa lah gitu, mau orang mau ngomong apa atau mau gimana atau gitu tentang saya dan keluarga saya gitu, saya sebodoh amat katanya gitu. Yang penting saya makan gak minta sama kamu ini katanya gitu, buat jajan anak gak minta sama kamu gitu. Terserah orang mau ngomong gimana, malahan omongan orang yang niatnya itu gitu kan, yang ngomongin ke saya sama keluarga saya itu gitu, malahan itu yang jadi motivasi ke saya. Bukan saya ambil hati untuk marah, emosi kan gitu, ngebalesnya kan gitu. Tapi itu pelajaran untuk saya gitu. Gimana caranya saya ini nggak seperti yang diomongin orang itu.
Anak satu Pak Musa? Anak 3. Anak 3, siap. Anak Masya 3. Allah. Umur berapa aja Pak Musa? Yang pertama itu SMP ya, kelas 2. Yang kedua itu cewek, kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Yang ketiga ini 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 Alhamdulillah. bulan. Jadi dikasih lagi sama siap. Allah. Jadi anak Pak Musa 3 alhamdulillah semuanya mengenyam pendidikan ya Pak Musa. Karena memang Pak Musa juga tadi sempat ngobrol bersama Faiz di off ya, pendidikan adalah yang utama. Siap. Jadi Pak Musa, artinya kalau keluar anak 3-tiganya sudah tahu ya dengan yang 1 tahun 9 bulan mungkin belum ya. Yang 2 artinya sudah tahu dengan kondisi Pak Musa saat ini. Udah tahu, tidak ada yang ditutup-tutupin. Semuanya udah tahu, semua anak saya yang pertama, yang kedua. Alhamdulillah udah tahu semua. Cuman alhamdulillah nggak gimana kan gitu. Awalnya gimana Pak Musa? Tentu anak kaget ya waktu itu, merasa terpukul sekali atau seperti apa Pak Musa? Emang awal Maya gitu ya. Anak juga kan takut lah kan gitu, melihat kondisi bapaknya seperti saya gini kan gitu. Awal-awal mah gitu. Ya berhubung ya saya ya pelan-pelan gitu. Ya alhamdulillah sekarang menerima juga kan gitu, alhamdulillahnya. Makanya itu juga yang jadi motivasi juga kan gitu, buat saya supaya terus semangat lagi gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan sahabat harapan, Pak Musa ini adalah salah satu penerima manfaat yang terus Lasarfa kawal ya Pak Musa ya. Alhamdulillah Pak Musa bersama Lasarfa dari tahun 2000 berapa ya? Lama pokoknya. 2020 mungkin 2002, ya. Enggak lah, 2019. 2019 ya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini masih terus Lasarfa pantau agar bagaimana ini Pak Musa terus bisa setidaknya berdiri di atas kaki sendiri ya. Amin. Pak Musa. Pak Musa kemarin ini Faiz juga termasuk menjadi salah satu orang yang cukup bahagia karena mendengar kabar 3 minggu yang lalu kalau tidak salah ini Pak Musa berangkat umroh ke tanah suci Mekah ini, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Artinya sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Tidak pernah terfikirkan, tidak pernah terbayangkan kan gitu kan. Tiba-tiba aja kan gitu. Emang semua orang juga pastinya kepengen lah ke sana kan gitu. Cuma kan untuk saya pribadi sendiri kan gitu. Kalau untuk biaya sendiri kan gitu. Untuk makan sehari-hari aja udah alhamdulillah kan gitu. Emang kepengen gitu ke situ. Cuma kayaknya jauh gitu. Namanya mungkin udah takdir dari Allah gitu, udah jalannya dari Allah kan gitu. Alhamdulillah cuma namanya dipermudah. Siap, alhamdulillah. Kemarin berapa hari Pak Musa? Kemarin 10 hari. 10 hari di Tanah Suci Mekah. Mungkin ada yang ingin Pak Musa sampaikan terutama untuk yang sudah banyak mensupport Pak Musa dari Gem Tour ya Pak Musa. Iya, dari Gem Tour. Siap, apa yang ingin Pak Musa sampaikan mungkin? Yang saya sih sebenarnya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah gitu sama Gem Tour dari Harfa juga kan gitu. Ya berkat bantuan dari Gem Tour juga alhamdulillah saya bisa diberangkat umroh gratis gitu. Alhamdulillah di sana juga kan gitu. Pokoknya spesial lah gitu. Alhamdulillahnya gitu. Terus dikawal terus kan dari Harfa juga kan gitu. Ya mudah-mudahan dari Gem Tour dan Harfa gitu. Mudah-mudahan semakin maju, semakin berkembang. Amin. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang bisa dibantu yang seperti saya kan. Siap. Mungkin bisa diceritain Pak Musa selama di Tanah Suci Mekah itu ngapain aja sih? Waduh, alhamdulillah Allah. Beneran ya Allah. Ngapain aja itu? Mungkin Pak juga pengen tahu nih teman-teman biar menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang lain bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin ya untuk kita artinya berangkat ke Tanah Suci Mekah. Seperti apa? Di sana ngapain aja Pak Musa? Jadi ya Allah di sana itu benar-beneran ya. Walaupun cuacanya panas itu ya, panas yang beneran gitu. Cuman kayaknya adem aja gitu perasaannya gitu. Tenang, adem gitu, tentram pokoknya. Terus juga banyak-banyak orang baik kan di sana gitu. Jadi mau apa-apa itu ya Allah katanya. Namanya saya kan pakai kursi roda gitu ya. Emang pas tawaf pertama enggak ya pakai tongkat gitu. Jadi pakai kursi roda itu ya Allah buat berebutan saya itu gitu. Di grup saya itu gitu ya. Jadi berebutannya apa kan gitu. Orang-orang yang memakai alat bantu itu kan didahulukan, diutamakan. Jadi orang yang ngedorong sayanya juga keikutan bareng gitu, cepat gitulah gitu. Kalau orang-orang yang normal kan biasa nungguin gitu kan gitu. Lama gitu. Terus alhamdulillahnya juga kan hotelnya nggak jauh dari tempat ibadah gitu. Kayak di Masjid Nabawi nggak jauh kan gitu. Jalan pakai tongkat bisa gitu. Mau ke masjid mau ke Ka'bah, sholat di Ka'bah, alhamdulillah dekat gitu, pakai tongkat aja bisa gitu. Alhamdulillah ya Allah. Jadi menjadi pengalaman yang mungkin tidak akan pernah terlupakan. Tidak pernah terlupakan.
juga awalnya juga nggak pernah kebayang, insya Allah tidak pernah kelupakan. Kayaknya benar-benaran pengalaman yang benar-benar paling indah lah. Siap, betul. Di sana makanannya sama dengan makanan di Indonesia. Beda. Mungkin bisa diceritain. Beda ya. Kalau masalah makanan ya emang bedanya jauh kan gitu. Cuman kata orang yang udah pernah mah katanya gitu, jangan sampai ngomong gak enak katanya gitu. Ngomongnya enak aja kan. Ya alhamdulillah dipaksain aja makan gitu. Ya udah terbiasa, udah 10 hari makan enak aja kan, biasa aja lah gitu. Enak-enaknya itu makan itu pas terakhir ya, pas mau arah pulang ke Jeddah, di Jeddah, di hotel Jeddah, itu rasanya masakan di sini tuh, masakan Indonesia gitu, baru terasa enaknya gitu. Siap, artinya memang 10 hari di Tanah Suci Mekah ini, tadi juga Pak Musa menceritakan ya, teman-teman sahabat harapan semua, artinya belum pernah terfikirkan karena kuasa Allah ya. Pak Musa ya, akhirnya karena Pak Musa juga terus berjuang di tengah keterbatasan yang beliau miliki. Mungkin beda ceritanya ketika kejadian waktu itu Pak Musa putus asa dan lain sebagainya. Tapi karena Pak Musa memiliki semangat untuk terus berjuang, teman-teman, untuk membesarkan ketiga orang anaknya ya Pak Musa ya, sampai dengan Pak Musa sampai dengan saat ini, tentu ini bisa menginspirasi banyak orang. Pak Musa tentu anak masih SMP, kemudian SD, banyak istilahnya harapan yang ada di pundak anak-anak Pak Musa. Ingin Pak Musa itu anak-anaknya seperti apa sih Pak Musa ke depan? Yang saya inginin sih untuk anak-anak saya gitu ya, walaupun bapaknya nggak sekolah gitu ya, mudah-mudahan anak saya itu gitu sekolah sampai lanjut gitu. Amin. Karena kan pelajaran itu kan penting kan gitu, sekolah itu penting kan gitu kalau untuk sekarang gitu. Mudah-mudahan sih saya sih kepengennya mah gitu ya, bisa sampai kuliah, sampai bisa lulus kuliah gitu. Pengen ya gitu. Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki ke saya, beri umur panjang ke saya, masih bisa mendampingin anak-anak sampai tua gitu. Amin. Yang saya pengen kan itu gitu ya. Yang paling penting kan itu, Allah. Setiap sujud saya, setiap doa saya gitu ya Allah katanya. Mudah-mudahan ke saya ini gitu ya, bisa sampai nyekolahin anak gitu. Mudah-mudahan jangan sampai nyengsarain anak gitu. Yang saya pengen kan itu gitu. Cukup orang tuanya saja. Cukup orang tuanya aja yang. Tapi kalau bisa anaknya lebih baik gitu Pak Musa. Kemudian juga sampai dengan S1. Iya. Amin. Semoga teman-teman yang menonton juga mendoakan ya. Pak Musa tentu anak juga bangga dengan apa yang Pak Musa lakukan saat ini. Pernah paling dapat ngojek sehari itu berapa Pak Musa, mungkin bisa diceritain? Kalau ngojek itu yang nggak pasti ya. Kadang dapat itu paling baik, kadang 30 gitu ya. Paling banyak itu paling mentok-mentok itu 100. Udah paling mentok gitu. Itu juga udah jam 1 malam kan gitu pulangnya gitu. Mending aja kan kalau nggak hujan, ini juga kan udah berapa hari ini kan nggak ini kan gitu. Karena hujan gitu. Tapi alhamdulillah cukup ya. Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur walaupun rezeki sekecil apapun, insya Allah cukup. Siap. Pak Musa, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Kelas Harfa dalam rangka Hari Disabilitas Internasional ya, tanggal 3 Desember 2022. Terakhir mungkin Pak Musa, apa yang ingin Pak Musa sampaikan untuk mungkin teman-teman yang mohon maaf sama tidak beruntungnya memiliki keterbatasan baik itu di kaki dan lain sebagainya, agar memiliki semangat seperti semangat Pak Musa saat ini. Silakan Pak Musa. Ya intinya Maya harus tetap semangat, jangan memurung sendiri di kamar, karena kalau murung di kamar itu kan tidak ada semangat, tidak ada kemajuan, nggak bakalan maju lah gitu. Insya Allah kalau kita selalu kalau menerima dengan keadaan gimana pun, kita harus tetap semangat. Yang penting intinya Mas, satu semangat, jangan menyerah, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Siap, terima kasih banyak Pak Musa sudah hadir di podcast Kelas Harfa. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Faiz pamit, Pak Musa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.